Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di channel saya Guteng Official. Oke teman-teman, di video kali ini saya tidak membahas setrum terlebih dahulu ya. Kita membahas tentang aki dan charger akinya ya, supaya aki itu awet dan bertahan lebih lama umurnya ya teman-teman. Jadi saya akan membahas ini dulu ya, aki ya, dan juga charger untuk akinya. Nah oke teman-teman, ini misalnya ini ada aki buat contoh saja ya. Jadi kebanyakan teman-teman itu pada belum tahu ya, kebanyakan ya, tapi ya, kalau yang sudah tahu ya gak usah menonton. Jadi supaya aki itu bisa awet teman-teman, jadi yang pertama itu dari perawatannya ya. Nah misal kita menggunakan aki basah ya untuk setrum atau yang lainnya, itu kita harus kontrol dari segi airnya teman-teman. Jangan sampai dia tuh habis ya, aki apa sih namanya tuh ya, airnya ya air akinya tuh jangan sampai habis. Itu pernah teman-teman kejadiannya, itu punya teman saya itu habis. Jadi itu si aki selnya itu putus ya teman-teman. Nah selnya itu putus karena air akinya itu habis ya. Nah itu harus dikontrol. Jadi dia tuh tegangan normal teman-teman, 12 volt, tapi dia tuh kagak bisa ngangkat beban berat ya. Nah terus kalau dia down akinya misal 12 volt, dia tuh diangkat beban kayak lampu atau apa, nah dia tuh sisa 9 volt. Nah naiknya itu lama teman-teman kalau selnya putus ya. Akinya masih baru, paling baru berapa bulan ya. Jadi kesimpulannya itu tergantung kita perawatannya atau merawat akinya. Nah itu dari segi perawatan teman-teman. Terus yang kedua teman-teman, itu dari segi pengecasan teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan casan manual, kayak misal kayak contoh kayak trapo ya, tapi kalau lebih aman teman-teman bisa menggunakan casan aki yang menggunakan sistem otomatis. Nah, jadi dia tuh lebih aman walaupun kita sambil tidur atau ketiduran ya. Nah kalau memakai manual seperti ini, itu menurut saya ya harus hati-hati ya, atau waspada. Kalau kita udah ngantuk habis nyetrum atau habis apa, mendingan kita cabut ya. Jadi supaya aki ini awet teman-teman. Nah terus patokannya apa sih kalau aki itu penuh ya, misal di cas make casan manual seperti trapo ini ya. Jadi kalau saya pribadi teman-teman ya, itu saya patokannya ya, ini patokannya itu kalau aki ini sudah hangat, itu saya cabut teman-teman kalau menggunakan casan manual ya, seperti ini ya, bukan otomatis ya. Nah jadi patokannya itu kalau aki ini sudah hangat, itu lebih baik teman-teman cabut ya. Itu tanda-tanda sudah full ya. Nah seperti itu teman-teman kalau menggunakan casan manual ya. Nah itu saya jamin teman-teman, kalau perawatannya normal atau benar atau baik ya, itu aki itu awet ya, umurnya aki itu awet. Nah seperti itu teman-teman. Terus ini yang ketiga teman-teman. Nah yang ketiga ini yang teman-teman harus perhatikan, itu dari segi voltase charger ya. Nah, misal ini ya, ini saya sisihkan. Nah seperti ini teman-teman, ini kan ada, ini kan trafo CT ya.
trafo CT 12, 18, 25 dan 32 volt. Nah, jadi teman-teman kalau mengecas aki itu usahakan voltasenya jangan terlalu tinggi teman-teman ya. Kalau ampere itu lebih tinggi lebih bagus ya, lebih cepat ya. Jadi kesimpulannya jangan terlalu gede, minimal itu 14 volt. Udah cukup untuk mengecas aki 12 volt. Nah, jadi jangan terlalu gede-gede teman-teman. Itu menyebabkan aki itu umurnya tidak awet ya. Atau selnya itu cepat rontok, cepat rusak ya. Nah, kalau saya pribadi kalau untuk 12 volt, aki 12 volt itu menggunakan 12 volt sama CT ya. Kalau teman-teman menggunakan trafo CT itu bisa. Nah, cara memakainya itu CT sama 12 volt ya. Yang 12 volt ini kagak usah dipakai. Ibarat kata yang CT ini 0 ya. Kalau trafo CT, kalau trafo engkel ya tinggal ambil 0 sama 12 volt. Sama saja ya. Nah, terusan ada daya tambahan teman-teman atau voltase tambahan yang ini kan output ya. Nah, ini kan misal diukur 12 volt ya. Nah, pas atau kurang lebih segitu ya. Nah, setelah melalui dioda itu ada penambahan volt teman-teman. Jadi cukup ya menggunakan 12 volt, nanti ada tambahan entah berapa volt, intinya ada tambahan walaupun kecil ya. 2 volt atau 1 volan ya, itu bertambah. Makanya kagak usah terlalu gede ya. Karena setelah arus dari sini melalui dioda itu ada tambahan volt ya. Makanya jangan terlalu gede. Nah, seperti itu teman-teman. Ini saya sudah praktekkan selama saya pakai, itu awet teman-teman. Perawatan aki ya. Intinya kalau aki itu tergantung perawatan kita teman-teman. Kalau perawatannya benar, itu saya jamin awet teman-teman. Jadi kagak usah memaksakan aki ya. Misal kita sambil ngecas sambil dinyalakan apa atau apa ya, itu aslinya kagak bagus teman-teman. Kalau buat aki ya mendingan kita cas, tunggu kalau udah hangat itu cabut. Nah, yang pertama ya dari chargernya itu ya, makanya saya sarankan kagak usah gede-gede ya, cukup di 12 volt. Nanti setelah melalui dioda itu ada tambahan volt ya. Nah, terusan ada yang bertanya lagi ya, itu kenapa sih aki padahal udah full tapi kok cepet habis? Nah, yang pertama dari casan itu ya teman-teman. Nah, saya jelaskan ya. Jadi ini saya ambil kesimpulannya saja. Itu pengalaman saya teman-teman ya. Nah, yang tadinya kan ini misal casan aki 12 volt. Nah, itu ada dioda. Nah, setelah dioda arus DC-nya itu saya kasih elko teman-teman. Elko ya 4700 mikro atau 2200 atau berapa ya. Nah, itu aslinya kurang bagus teman-teman. Jadi mendingan teman-teman kalau membuat cas aki manual seperti ini mendingan tanpa elko ya, langsung dioda, langsung ke aki min plus dioda arus DC-nya. Nah, jadi kalau memakai elko kayak apa ya? Ya ini pengalaman saya teman-teman. Jadi dia tuh full tapi pengisiannya itu kurang padat ya. Jadi dia tuh cepat habis ya walaupun dia tuh full ya. Nah, itu pengalaman saya teman-teman. Kalau pengalaman teman-teman berbeda ya silakan komen di bawah ya. Nah, intinya kalau saya menggunakan cas aki itu tidak menggunakan elko ya kalau casan manual ya. Nah, seperti ini. Nah, intinya segitu saja teman-teman, semoga bermanfaat bagi teman-teman supaya akinya itu lebih awet ya. Nah, oke, sekiranya sudah cukup teman-teman penjelasan saya. Nah, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe teman-teman, karena subscribe itu gratis ya. Nah, seperti itu. Oke, dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.